Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok B. Di sini kami akan mempraktikkan penanganan persalinan dengan distasia baru. Sebelum itu, perkenalkan saya Wiwit, saya Sisi, saya Nanda, saya Geta, saya Desi, saya Kutriana, saya Lydia, saya Rini. Selamat menyaksikan. Distosia bahu adalah tersangkutnya bahu janin di jalan lahir ibu, karena bahu anterior tidak dapat lewat di bawah simfisis pubis, sehingga tidak dapat dilahirkan setelah kepala janin dilahirkan. Distosia bahu dapat menyebabkan trauma dan bahaya pada ibu dan bayi. Jika seorang ibu mengalami distosia, waktu persalinan akan menjadi lebih panjang dan bahkan ada yang tidak mengalami kemajuan sama sekali. Etiologi distosia bahu. 1. Power atau kekuatan, yaitu tenaga ibu kuat, maka persalinan akan lancar. Selain kekuatan mengejan, kelainan HIS berupa inersia uteri yang dapat berpengaruh terjadinya distosia bahu. 2. Passage atau jalan lahir. Passage yaitu kondisi jalan lahir yang terdiri dari urut rahim dan juga ukuran panggul ibu apabila kondisi panggul ibu tidak baik dan pembukaan serviks tidak lengkap, maka terdapat kemungkinan terjadinya distosia bahu. 3. Yaitu passenger bayi, yaitu ukuran yang lebih besar dari 4 kg dapat menyebabkan ibu mengalami distosia saat melahirkan bahu. Selain ukuran, malposisi dan malpresentasi juga berpengaruh dalam distosia bahu. Diagnosa tanda distosia bahu yang harus diamati oleh penolong persalinan adalah kesulitan melahirkan wajah dan dagu, kemudian kepala bayi melekat erat di vulva atau bahkan tertarik kembali atau yang disebut juga dengan turtle sign, kegagalan paksi luar kepala bayi, dan kegagalan turunnya bahu. Resiko distosia bahu. Meski dapat terjadi pada kelahiran manapun, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadi distosia bahu, yaitu pertama, usia ibu hamil lebih dari 35 tahun. Kedua, ukuran janin besar atau makrosomia. Ketiga, bentuk tulang panggul ibu tidak normal akibat kelainan bawaan atau riwayat patah tulang pinggul. Keempat, tinggi badan ibu hamil kurang dari 145 cm. Kelima, ibu hamil menderita obesitas atau diabetes. Keenam, riwayat distosia bahu pada persalinan sebelumnya. Ketujuh, kehamilan postpartum, yaitu kehamilan lebih dari 42 minggu. Kedelapan, persalinan induksi. Dan yang kesembilan, kehamilan kembar. Alat yang digunakan pada persalinan dengan distosia bahu sama dengan alat pada persalinan spontan. Penata laksanaan distosia bahu. Minta bantuan tenaga kesehatan medis lain. Bersiaplah juga untuk kemungkinan pendarahan pasca salin atau robekan perineum setelah tata laksana. Beri suntikan lidokain untuk bius lokal guna melakukan episiotomi. Walaupun episiotomi tidak akan membantu melepaskan bahu, tetapi bidan harus tetap melakukannya untuk memberikan akses pada janin. Lakukan posisi manuver Max Robert. Pertama, posisi ibu berbaring terlentang. Minta ibu untuk menarik kedua lututnya sejauh mungkin ke arah dadanya. Bila ada asisten atau keluarga, dapat diminta untuk membantu ibu. Tarik kepala bayi dengan hati-hati dan mantap, serta terus-menerus ke arah bawah arah anus untuk menggerakkan bahu anterior di bawah simfisis pubis. Hindari tarikan yang berlebihan karena dapat mencederai plexus brachialis. Secara bersamaan, minta asisten melakukan penekanan di suprapubis secara simultan. Manuver Masanti, mintalah salah seorang asisten untuk melakukan tekanan secara simultan ke arah lateral bawah pada daerah suprasimfisis untuk membantu persalinan. Manuver Rubin dilakukan dengan cara masukkan dua jari tangan kanan ke jalan lahir hingga mencapai bahu anterior bayi. Kemudian lakukan penekanan pada bagian belakang bahu sehingga bahu terdorong ke depan ke arah dada untuk mengurangi diameter bahu. Lakukan tarikan kepala ke arah posterokaudal untuk melahirkan bahu anterior. Jika cara ini tidak berhasil,
maka kita bisa melakukan manuver wood screw. Manuver Woods. Selanjutnya, dua jari tangan kanan masuk menyusuri bahu posterior, kemudian apabila memungkinkan, tangan kiri juga menyusuri bahu anterior. Kemudian kita minta asisten menekan suprapubis ke arah bawah, lalu kita putar dengan sudut 180 derajat. Lalu lakukan curam bawah dan juga curam atas. Manuver gaskin dilakukan dengan cara minta ibu untuk berganti posisi merangkak, bantu kelahiran bayi dengan cara melakukan tarikan perlahan pada bahu anterior ke arah atas secara hati-hati. Setelah bahu anterior lahir, lahirkan bahu posterior dengan tarikan perlahan ke arah bawah. Masukkan satu tangan ke dalam vagina mengikuti lengkung sakrum sampai jari penolong mencapai fosa antikubiti bahu posterior. Dengan tekanan jari tengah, lipat lengan ke arah sternum. Setelah terjadi fleksi tangan, keluarkan lengan dari vagina menggunakan jari telunjuk untuk melewati dada dan kepala bayi, atau seperti mengusap muka bayi. Kemudian tarik hingga bahu posterior dan seluruh lengan posterior dapat dilahirkan. Bahu anterior dapat lahir dengan mudah setelah bahu dan lengan posterior dilahirkan. Dari kami, terima kasih.